Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sedang memperingati itu 55 tahun berjemaat Jemaat GBD Efrata Segara Sarimasi pada hari ini, dan juga kita hari kemarin memperingati hari kemerdekaan negara kita yang ke-79 tahun. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari bagian Alkitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Ini yang sudah dekat dengan kita dan sangat kita hafal, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudari, khotbah ini disampaikan kurang lebih 15-20 menit ke depan, dan kiranya ini menjadi pelajaran dan ingatan bagi kita, warga jemaat dan khususnya warga masyarakat dan generasi-generasi yang ada pada saat ini. Firman Tuhan mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang ini itu termasuk dalam satu dari 6 mujizat besar Yesus. Ada banyak mujizat yang Yesus lakukan, dan yang paling spektakuler itu ada 6 menurut beberapa orang yang ahli di bidang pemahaman Alkitab, penafsiran Alkitab. Yesus berjalan di atas air, kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus membangkitkan orang mati. Itu bagian-bagian dari mujizat terbesar Yesus. Kemudian saudara-saudari, dan kemudian Yesus bangkit dari kematian. Ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau terjadi pada zaman kita sekarang, itu kemungkinan, karena yang dicerita ini baru 5.000 orang laki-laki, belum tambah perempuan, karena yang aktif dalam ibadah itu adalah kaum perempuan. Jadi kalau di persekutuan itu banyak perempuan, dan sudah ada PK Ibu, sudah ada pabrik tas plastik, pasti tidak ada sisa dari 12 bakul itu. Yakin itu saudara-saudara. Dan mujizat itu tidak akan menjadi spektakuler, tidak akan menjadi mujizat besar, karena hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus berdoa beri makan 5.000 laki-laki tambah perempuan tambah anak-anak, berarti kurang lebih 12-13.000 orang, dan masih tersisa 12 loyang, 12 bakul. Nah, kalau ibadah kolom sekarang atau ibadah syukur yang kita buat itu, yakin tidak boleh ada yang tersisa. Itu memang harus dengan menggunakan metode mangkoni dan makina. Nah, itu sebagai wujud kebersamaan kita itu saudara-saudari, berbagi ketika kita ada dalam kelebihan itu dibagi, bahkan ketika kita juga berkecukupan itu tetap dibagi. Itu konsep bergereja. Ada 3 hal yang hendak saya sampaikan. Pertama, saudara-saudari, ketika Yesus bersama dengan murid-murid, mereka melayani dari kota yang satu ke kota yang lain, dari desa satu ke desa yang lain. Mereka sudah mau menyeberang di danau itu. Lalu Yesus mengambil waktu khusus untuk mengajak murid-muridnya. Selesai dia mengajak mereka itu dengan khotbah yang panjang, pengajaran yang sangat lama, Yesus kemudian memanggil murid-murid untuk supaya mereka ada kesempatan menyendiri dan membangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi Yesus katakan, baiklah kita sendiri, supaya kita pergi menyepi dan supaya kita bisa sendirian di sana. Kelompok 12 Yesus, 12 murid ini bersama dengan Yesus, jadi ada 13 orang ini. Mereka mau berpisah dari banyak orang, selesai melaksanakan tugas pelayanan. Untuk mereka itu kemudian akan duduk, mereka akan sharing, mereka sendiri menyendirikan diri dari yang lain. Apa arti dari penjelasan Yesus ini? Ini Yesus ini dalam kehidupan pelayanan diingatkan kepada kita bahwa majelis jemaat, sekalipun kita padat dalam pelayanan, sekalipun kita melayani itu jemaat masing-masing itu, dari 50 kakak, 49 tambah pendeta ini 50 kakak di jemaat ini, dengan berapa ratus jiwa dilayani semua, tetapi ada waktu majelis jemaat untuk juga menyendiri.
Menyendiri itu artinya pendeta, penatua, diaken itu melakukan evaluasi dari apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan dalam pelayanan. Jadi para pendeta itu, para penatua dan diaken memang full time mereka melayani, tetapi ada waktu mereka untuk melakukan evaluasi. Jadi rapat dari majelis, pertemuan dari majelis itu penting untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang kita lakukan itu memang sudah sesuai dengan yang kita tetapkan dan harapkan, atau perlu lagi perbaikan-perbaikan, perlu ada hal-hal yang bisa ditambahkan, sesuatu yang baru untuk diterapkan di jemaat. Jadi ini khusus untuk majelis. Yesus mengingatkan bahwa ada waktu mereka untuk menyendiri, dan menyendiri itu mereka melakukan evaluasi. Pelayan Tuhan, saudara-saudari, kita diingatkan bahwa pelayan-pelayan Tuhan itu adalah orang-orang, baik pendeta, penatua, diaken, itu orang-orang yang memberi diri dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih, karena memang untuk wilayah Perigi Selatan seringkali muncul itu bagaimana kampanye supaya orang yang dipilih jangan pilih saya. Nah, itu yang terjadi, saudara-saudara. Jadi memang untuk menjadi pelayan Tuhan itu di dalam kehidupan berjemaat itu sangat selektif, bahkan sangat sedikit orang. Dan ketika dia jadi, ingat, ketika kita padat dalam pelayanan, ini juga jemaat harus tahu, karena terkadang jemaat tidak mau tahu. Ketika seorang pendeta, seorang penatua, seorang diaken, seorang ketua jemaat dan majelis jemaat, sekretaris jemaat melaksanakan tanggung jawab pelayanan, mereka itu punya jemaat itu ada dua aspek yang menyatu dalam kehidupan mereka itu pelayanan. Pertama, anggota jemaat dalam persekutuan bergereja, yang kedua itu di keluarga. Banyak majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, mereka berhasil dalam pelayanan, dipuja dan dipuji oleh jemaat, tetapi dia dimarah di keluarga, gagal dalam keluarga. Imam Eli dalam Alkitab itu menjadi contoh ketika dia terlalu berhasil dalam pelayanan, fokus dalam pelayanan, membina jemaat, dapat mempersiapkan kader yang terbaik menjadi pemimpin yang terbesar. Salah satu dalam rentang waktu masa hakim-hakim itu Samuel, itu dipersiapkan oleh Imam Eli, tapi dia gagal di dalam keluarga. Keluarganya hancur, istri lari akan, 2 DP anak jadi kacau, broken home. Karena itu saudara-saudari, kondisi ini perlu ada keseimbangan dari pelayan Tuhan itu, pelayanan kepada keluarga dan pelayanan kepada jemaat. Jangan hanya fokus kepada keluarga mengabaikan jemaat. Tuhan marah, Tuhan bilang seorang gembala harus menggembalakan domba-dombanya. Tetapi juga seorang gembala itu, dia menggembalakan domba-domba, tapi jangan lupa ada domba di rumah yang juga dia harus gembalakan. Jadi ini harus diingat, ini penatua, diaken dan juga pendeta, bahwa ada keseimbangan antara pelayanan di dalam keluarga dan di jemaat. Jemaat juga harus mengerti kondisi ini. Kenapa? Seringkali ketika salah satu majelis tidak sempat hadir dalam satu kunjungan, marahnya jemaat luar biasa. Tapi jemaat tidak bertanya kenapa dia tidak hadir. Jangan-jangan pertama dia sakit, kedua ada keluarganya yang sakit. Jadi hal ini perlu supaya ada keseimbangan di dalam pelayanan. Karena dalam kehidupan pelayanan itu, untuk menciptakan persekutuan itu harus ada pemahaman dalam kesadaran, saling memahami satu dengan yang lain. Kalau keinginan kita saja yang kita mau terapkan, saudara-saudara, dan yang lain kita tidak mau peduli, maka ketidakseimbangan itu akan terjadi, dan ketiadaan keseimbangan itu akan menyebabkan keretakan dalam persekutuan. Jadi Yesus kemudian memanggil murid-muridnya, 12 orang itu, mari kita menyepi, pergi ke tempat yang sepi, menyepi dari banyak orang, lalu kita akan sendirian di sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan berdoa kepada Tuhan, mereka akan melakukan evaluasi. Dalam evaluasi itu mereka kemudian akan menatap pelayanan lagi ke depan. Selanjutnya saudara-saudari, setiap orang Kristen punya tanggung jawab dan ada hak yang diberikan oleh Tuhan. Tanggung jawab kita itu sebenarnya adalah ketika Tuhan meletakkan tanggung jawab untuk menjadi anak Tuhan, saksi Tuhan, menyampaikan kesaksian itu kepada semua orang dalam kata dan perbuatan, dalam perilaku hidup. Tetapi kita juga ada kesempatan yang diberikan Tuhan, itu hak kita, dan kita harus gunakan.
kesempatan di setiap waktu itu ada waktu tertentu untuk kita ambil berdiskusi dengan Tuhan dalam doa. Orang Kristen haruslah kita meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi ada waktu pribadi kita berdoa kepada Tuhan di tengah kesibukan pekerjaan, dan kemudian ketika kita lelah, kemudian ketika kita stres dalam keadaan sakit ataupun ada masalah-masalah yang lain, luangkan waktu untuk bicara dengan Tuhan. Tuhan perlu dengar saudara berdoa. Kenapa? Tuhan bilang Dia tahu apa yang kita butuhkan, tapi yang Dia minta adalah, yang Dia tuntut adalah bila. Dia tahu apa yang kita minta kepada Dia, tapi yang Dia tuntut adalah bila. Ucapkan itu. Apakah kita harus mengucapkan dengan kata-kata yang kedengaran? Tidak selamanya orang berdoa dengan suara-suara yang kedengaran. Bahkan orang dapat berdoa di dalam hatinya tanpa suara yang keluar, tapi hatinya sementara berbicara dengan Tuhan. Luangkan waktu itu, karena Tuhan itu Dia Maha tahu. Dia mendengar keluh kesah saudara dan permintaan saudara. Tidak perlu doa yang panjang dari setiap orang Kristen. Sampaikan syukur saudara, apa permohonan saudara, apa keluh kesah saudara. Orang yang berdoa kepada Tuhan, yang senantiasa memiliki waktu berbicara dengan Tuhan, dia akan selalu memiliki nafas kehidupan. Martin Luther, seorang reformator gereja, berkata bahwa doa itu nafas kehidupan. Jadi orang Kristen memang harus memiliki waktu untuk berdoa. Paulus mengajar supaya senantiasa kamu berdoa kepada Tuhan. Senantiasa, setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan saudara, berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu akan menyebabkan kita dekat dengan Tuhan, dan apa yang kita pinta itu Tuhan jawab. Ingat kata Alkitab, dicatat, Yesus sendiri menegaskan, sesungguhnya sebelum kamu berdoa dan kamu minta dalam doamu, aku telah menjawabnya dan mengabulkannya. Tetapi yang Dia minta adalah berdoa. Tidak semua orang memang pandai merangkai kata untuk mengucapkan doa, tapi setiap orang punya kemampuan untuk berdoa di dalam hatinya. Berdoa dengan Tuhan artinya bicara dengan Tuhan, sharing dengan Tuhan. Sebagaimana seorang suami sharing bicara dengan istri, seorang istri bicara dengan suami dalam keadaan yang baik dan tidak baku marah, begitu kalau mau bicara dengan Tuhan dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan, karena doa itu nafas kehidupan kita. Ketika nafas berhenti artinya mati. Ketika orang Kristen tidak berdoa artinya pisah hubungannya dengan Tuhan. Makanya doa itu penting kita sampaikan. Apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan, ungkapkan dalam doa pribadi, doa keluarga, doa bersama di gereja, dan dalam ibadah-ibadah. Ada waktu yang khusus kita bangun hubungan dengan Tuhan. Itu orang Kristen di tengah berbagai kesibukan dan kemudian kelelahan, rasa sakit dan berbagai persoalan kehidupan. Ada waktu setiap hari bicara dengan Tuhan. Tuhan tidak menentukan waktu, walaupun memang ada bahasa dari Tuhan itu kalau berdoa masuk di kamar, karena tidak selamanya kita ketika mau berdoa itu tersedia kamar. Karena terkadang kita berdoa itu di tengah sawah ketika mau basemprot. Ketika kita mau berdoa di tengah laut, angin hantam, anyol seperti Pak Roy. Ada doa yang mau kita panjatkan, termasuk Pak Ito, Tuan Ros pernah dijemput. Jadi saudara mana Pak Steven, itu guru kami itu. Jadi berdoa itu memang di setiap waktu, di setiap tempat kita bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan merindukan, mewajibkan itu orang untuk berdoa, berbicara dengan Dia. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada waktu bagi kita untuk membangun komunikasi dan relasi hubungan dengan Tuhan itu, supaya hubungan kita sebagai bapa dan anak dekat. Kalau papa dengan anak so tidak jaga bicara-bicara, mama dengan anak so tidak bicara-bicara di rumah, so ada kerenggangan. Begitu hubungan antara kita dengan Tuhan kalau so tidak pernah waktu bicara. Ingat itu. Coba praktek di rumah. Kalau orang tua, papa dengan mama so tidak bicara-bicara dengan anak-anak juga so jarang bicara dengan orang tua. Apakah hubungan itu berjalan dengan baik? Bukankah komunikasi itu harus terbangun? Maka kalau kita dengan Tuhan, bangunlah komunikasi dengan doa supaya kita tetap dekat dengan Tuhan dan kita tetap menjadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, bagian yang kedua, Yesus memberikan kepada murid-murid itu tugas yang besar.
5.000 laki-laki tambah perempuan tambah anak-anak yang ikut mereka. Di waktu sore sudah mau malam, jadi saat itu sudah petang, kurang lebih jam 6. Sudah mau masuk setengah 7 malam. Kalau burung di sawah sudah habis diusir. Yesus kemudian bilang sama murid-murid, kamu kasih makan mereka ini. Mau dapat di mana makanan di tempat itu, saudara-saudari? Tidak ada orang yang menjual bawarong seperti sekarang. Kalaupun bawarong, mampukah mereka akan mencukupkan kebutuhan berapa belas ribu orang itu? Mau cari makan di mana? Dan adakah uang sebanyak itu yang mereka akan pakai? 200 dinar itu. Berapa juta yang mereka akan butuhkan untuk supaya dapat membeli makanan kasih makan orang-orang ini? Tetapi Yesus tahu mereka ini sementara dalam kebingungan dan mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi Yesus tetap kasih tugas, beri mereka makan. Apakah Yesus tidak tahu ada solusi? Yesus tahu ada solusi. Yesus tahu bahwa di antara berapa ribu orang itu ada orang yang bawa roti, 5 roti dan 2 ekor ikan. Walaupun murid-murid tidak tahu, tapi Yesus pertama bilang, beri mereka makan. Beri mereka makan. Dan lalu kemudian mereka itu Yesus perintahkan, kalian cari. Jadi kalian semua ini 12 orang cari di antara orang yang hadir ini. Di semua orang yang hadir ini makanan yang mereka bawa. Murid-murid dalam kebingungan, dalam persoalan, tidak mampu, kita mau bikin apa? Ini sesuatu yang sangat mustahil, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan. Tidak ada persiapan, tidak memasak. Kita tadi lalu ketika habis ibadah kita mau beli makan orang yang banyak begini, jangankan berapa ribu, mau kasih makan berapa orang begini. Lalu kita akan mendapat dari mana? Mengeluarkan dana yang besar. Kalaupun ada orang bisa sediakan makanan, begitu kesulitannya para murid, tapi Yesus tahu tugas yang dia berikan itu pasti ada solusi. Beri mereka makan. 5.000 orang laki-laki tambah perempuan tambah laki-laki tambah anak-anak, kurang lebih itu ada 12-13 ribu orang. Beri mereka makan. Karena persoalan pada waktu itu mereka telah diberi makanan rohani dalam pengajaran Yesus, tetapi yang mereka butuh adalah makanan jasmani. Maka Yesus mengatakan kepada mereka yang 12 itu, kalian bergerak cari di antara semua orang yang hadir, ada orang mungkin yang bawa makanan dan bawa itu kemari. Yesus sudah tahu sebenarnya, tapi Yesus mau mereka bekerja. Ada catatan penting di sini, saudara-saudara. Yang pertama, gereja akan menjadi kuat kalau gereja itu dalam bekerja sama, bukan sama-sama menghancurkan gereja. Gereja harus ada dalam bekerja sama. Gereja itu berbeda dalam soal pandangan, kepentingan itu berbeda. Tetapi gereja menyatu dalam visi, pandangan mengenai kehadiran gereja itu. Bahwa gereja itu dalam persekutuannya adalah milik Kristus dan kita ini hanya orang-orang yang ditarik oleh Kristus menjadi keluarganya. Sebagai keluarga yang hidup dalam rumah yang dibangun oleh Yesus. Jangan pernah rusaki rumah itu. Saya pernah mengatakan dalam satu khotbah, kita ada dalam satu bahtera. Jangan berupaya untuk membocorkan bahtera itu dan masuk air, lalu kita akan tenggelam bersama-sama. Karena kerusakan terkadang tidak muncul dari karang yang kita tabrak di luar, tetapi dari ABK yang ada di dalam dan penumpang yang ada dalam kapal. Terkadang ada perseteruan di dalam dan ada orang yang mau supaya menghancurkan kapal itu dan lalu kita tenggelam bersama-sama. Karena itu dalam kehidupan bersama sebagai gereja kita diingatkan bahwa persekutuan akan semakin kuat, gereja akan semakin maju kalau kita bekerja sama. Yesus bilang 12 orang, kalian berjalan bersama. Jangan cuma satu orang yang berjalan, jangan cuma 2, semua 12 berjalan sama-sama. Mau cari di antara ribuan orang, di antara itu adakah yang bawa makanan, ada bawa roti dengan ikan. Apapun yang mereka bawa sebagai makanan, bawa itu. Bekerja sama itu penting dalam kehidupan bergereja, tapi juga dalam berbangsa dan bernegara. Di rumah pun perlu ada kerjasama. Kerjasama dimulai dari pemahaman yang bersama itu dibangun, saling mengerti, saling memahami, supaya ada kerjasama. Dalam pelayanan gereja perlu ada kerjasama. Tugas tanggung jawab itu masing-masing punya tanggung jawab di kolom, di pelka, di
di tingkat jemaat. Tetapi ketika melaksanakannya itu, kita ada dalam kerjasama, saling membantu, saling memberikan arahan, mendorong. Dalam lingkup secara berbangsa bernegara perlu ada kerjasama di antara unsur pemerintah, tetapi juga dengan masyarakat. Karena terkadang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada kantong pimpinan. Dan itu yang menyebabkan negara kita menjadi kacau. Gereja juga ketika mengambil satu kebijakan keputusan, itu adalah berdasarkan dengan kesepakatan bersama dengan jemaat dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan jemaat, dan secara khusus dilakukan secara bersama oleh majelis jemaat. Kebersamaan itu perlu dibangun. Poin kedua dari bagian kedua yang besar itu, subbagiannya adalah perhatian gereja sekarang ini. Saya tidak perlu sampaikan ini lagi di masjid, tetapi penting hanya untuk mengingatkan kembali lagi sebagai generasi yang ada sekarang di masa depan. Karena masih ini, Efrata segala Salimasi sudah menerapkan apa yang saya mau sampaikan ini. Apa itu? Gereja pada waktu dulu itu adalah berurusan lembaga keagamaan yang hanya berurusan dengan soal yang rohani, soal ibadah, soal seremoni ibadah, menyanyi, berdoa, ibadah, belajar firman Tuhan. Itu urusan gereja, itu urusan semua agama. Tapi di tahun 2000-an, gereja mulai memahami bahwa gereja tidak hanya memperhatikan soal kehidupan rohani dari jemaat, dari umat, tapi gereja berpersoalan dan harus memperhatikan kehidupan jasmani dari umat. Karena terkadang gereja itu mendorong umat untuk beribadah, tetapi kemudian mereka itu akan menjadi orang-orang yang saleh di satu hari dan akan menjadi soleh dalam bahasa Bali di 6 hari. Akan menjadi orang yang aneh-aneh selama 6 hari itu. Kenapa? Karena mereka beribadah pada satu hari, dalam ibadah dengan sukacita, beriman pada satu hari. Lalu mereka lepas dalam kehidupan yang tidak teratur selama 6 hari. Karena itu saudara-saudari, perhatian gereja itu tidak hanya berbicara tentang kehidupan rohani, tapi juga jasmani. Maka program-program gereja itu adalah program yang bukan hanya tentang ibadah, pembinaan umat dari soal pembinaan rohani. Banyak orang Kristen yang masih terjebak pada bagaimana belajar tentang firman Allah. Belajar tentang firman Allah itu penting bagi kita dalam soal yang praktis, secara teologis. Para pendeta itu sekolah khusus untuk belajar tentang itu. Karena itu kalau ada hal-hal yang kurang paham, bertanya kepada pendeta, penatua yakin. Kalau ada penatua yang yakin yang belum terlalu paham tentang satu atau dua ajaran itu, tanya kepada pendeta. Mereka yang sekolah di bidang itu. Tetapi tugas kita bukan hanya mau menamatkan diri kita dengan belajar itu tentang firman Allah. Firman Allah harus diterjemahkan dalam kehidupan yang nyata, yaitu dalam kehidupan jasmani. Surga tidak ada masalah. Surga tidak ada masalah, dan semua orang Kristen itu adalah orang-orang yang merupakan penduduk kerajaan surga. Kita telah mengalami keselamatan karena Tuhan telah menyelamatkan kita melalui penebusan darah. Jadi orang Kristen telah ditebus oleh Tuhan. Kita dulu itu orang-orang yang berdosa, lalu ditarik oleh Yesus, dipanggil oleh Yesus. Kita menerima keselamatan, mengaku keselamatan, ditandai dengan baptisan, diulangi dengan sidi. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tidak perlu mencari keselamatan karena kita sudah selamat. Makanya jadi orang Kristen jangan kita menyangkal, karena kalau kita menyangkal keselamatan kita buang, kita pindah di tempat yang baru, di tempat itu baru akan mencari keselamatan. Di tempat kita keselamatan telah kita miliki. Jangan pernah buang itu keselamatan itu. Jadi peganglah dan tetaplah setia kepada Tuhan. Karena itu orang Kristen, kita berbicara tentang firman Allah sebagai orang-orang yang sudah selamat. Kita diingatkan untuk menjaga keselamatan itu. Urusan kita juga adalah bagaimana orang yang hidup di dunia itu ditata kehidupannya supaya dia menjadi orang yang layak. Di Efrata Segara Salimasi, ketika berbicara tentang bagaimana gereja memberdayakan jemaat, di sini jadi contoh. Beli sawah dikasih kerja sama anggota jemaat, dikhususkan yang tidak punya sawah. Setelah itu yang punya sawah. Kebun juga diolah begitu. Lahan dibeli lalu dibagi. Nanti kalian cicil pelan-pelan. Itu perhatian gereja, dan saudara tahu di GPID hanya satu gereja ini yang lakukan, mungkin ada satu dua yang lain, tetapi Efrata Segara Salimasi itu sudah sangat dewasa dalam melaksanakan itu praktek diakonia kalitatif dan diakonia transformatif dalam pemberdayaan jemaat. Tepuk tangan untuk jemaat kita. Saudara tidak akan temukan itu di tempat-tempat yang lain, dan saudara temukan itu di tempat sini.
Kompleks yang masih ada di bawah itu masih itu saksi sejarah sampai hari ini. Karena itu anak-anak muda yang sekarang perhatikan kepada orang tua yang sudah melakukan itu sampai yang menjadi sekarang. Bahwa gereja itu tidak hanya hidup untuk berurusan dengan hal yang rohani, tapi juga bagaimana menata kehidupan jasmani dari jemaat. Dan itu yang dilakukan di jemaat ini sebagai pemberdayaan dari jemaat. Ketika khotbah dilayangkan di mana-mana sampai panggil pembicara dari luar yang aktif di Facebook itu, di YouTube, panggil di sini habis khotbah, rohani jemaat juga tidak akan berubah. Tidak akan pernah orang tiba-tiba dia langsung jadi saleh, langsung tidak mau dia bebas dosa, tidak mau menghina orang. Yang menurut itu pembicara, menurut itu dua orang anak kecil itu meske sampai nama itu, yang di Manado itu. Orang kalau mau bicara tentang orang dilihat dari model rambut. Kalau dia rambut pirang hati-hati, kalau pirang kuning, dia bicara tentang orang hidup dia paling Carlota. Kalau dia rambut itu hijau, cat pirang hijau, hati-hati. Dia tidak bicara tentang orang kejelekan, tapi dia bicara tentang orang isi dapur. Kalau dia cat abu-abu, nah dia akan bicara tentang orang bermasalah dalam rumah tangga. Dan kalau orang itu cat dasar katanya, cuma cat dasar, itu yang paling hati-hati. Karena dia akan anggap bahwa semua orang salah di muka dia. Itu orang itu bilang, kita cuma kutip. Jadi kalau di sini ada yang bapirang, tidak apa-apa, pirang saja. Karena bapirang itu juga untuk menutupi uban. Tetapi dalam kehidupan berjemaat, tata kehidupan itu, sekarang jemaat ini itu sebagai jemaat yang mandiri. Dari periode ke periode, Dorang Pak Tude masih ada, Dorang Pak Rai masih ada di sini. Itu semua Bapak ini masih ada, tua-tua jemaat. Ajak didik terus arahkan anak-anak ini. Dorang Pak Dani, Pak Mia masih ada. Ini generasi-generasi yang sekarang majelis ini terus dididik. Yang muda-muda belajar kepada orang tua. Menjadi gereja itu berbicara tentang persekutuan tidak hanya hal yang rohani, tapi juga pembinaan jasmani. Pendeta-pendeta yang melayani di sini, itu ada beberapa pendeta yang hadir pada saat ini. Pendeta Yace sudah isi tadi, karena mau ada ibadah katanya. Beliau sudah bimbing. Itu melayani dari waktu ke waktu dalam rangka pembinaan umat. Jadi jemaat ini berjemaat yang bertumbuh. Sekalipun jemaat di sini kita tinggal di bekas di atas tanah yang bekas rawa-rawa, tidak usah takut. Jadi ada yang bilang, lalu Pak Wiwi pernah bilang itu, bahwa orang ini kasihan rawa-rawa dulu sini. Tidak usah takut kakek Wiwi. Karena Tuhan utus kita di tempat ini dan kita hidup di sini jadi berkat di sini, kita menjadi berkat untuk jemaat-jemaat yang lain. Dan ini jemaat yang sudah menunjukkan kedewasaan. Pupuk itu, wariskan itu, turunkan itu kepada generasi-generasi ke depan. Karena saudara-saudari, John F. Kennedy pernah berkata begini, itu presiden Amerika itu. Orang belum pernah aku dapat dia juga, karena dia Somali. Tapi dia pernah bilang begini, orang tua yang tidak mempersiapkan dan memberikan pendidikan kepada anak-anak itu, orang tua akan berhutang seumur hidup. Nah karena itu bagi kita saudara-saudari, mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak itu bukan cuma soal pendidikan di sekolah, tapi pendidikan di rumah dan pendidikan di jemaat. Wariskan iman dan pemahaman ini kepada anak-anak, supaya dia turun dalam rangka pendewasaan iman jemaat. Sehingga kedewasaan yang ada dari dulu sampai sekarang terus terwaris dalam kedewasaan iman jemaat. Karena persekutuan dalam kehidupan bergereja itu dan iman bergereja itu terkadang dia naik turun dia. Tapi usahakan supaya saudara stabil jalannya. Yang terakhir saudara-saudari, karena saya tahu kita semua juga sudah lapar. Bagian yang berikut, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya dalam mereka bekerja sama mau memberi itu murid-murid makan. Yesus memberikan problem, masalah bagi mereka. Masalah itu Tuhan izinkan terjadi, maka dia suruh. Ini orang lapar, kamu bertugas kasih makan bersama mereka ini. Dan kamu punya tanggung jawab, cari itu makanan. Lalu mereka dapat itu makanan. Ketika orang-orang dalam situasi yang lapar, mereka butuh makanan, mereka dalam situasi masalah. Ketika murid-murid diperintahkan oleh Yesus untuk cari makanan di antara orang ini, kalaupun ada, mereka juga dalam masalah. Lalu Yesus ketika menawarkan, memberikan, mengizinkan masalah itu terjadi, dia berikan solusi. Ternyata di antara semua orang itu ada satu anak yang kecil,
Dia bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus bilang, bawa itu kemana? Jadi di dalam masalah yang dihadapi oleh orang-orang itu, Yesus tahu bagaimana pemberian solusi yang terbaik bagi mereka. 5 roti dan 2 ekor ikan. Roti cuma kecil, tapi minimal dia lebih besar dari donat. Ditaruh di situ dan Yesus mendengar dan dia berdoa ke atas, lalu jadi banyak. Itu mujizat yang terbesar yang Yesus lakukan. Dan 5 ketul roti, 5 buah roti dan 2 ekor ikan, itu bisa jadi banyak dan orang semua makan jadi kenyang dan tersisa 12 bakul. Ketika mereka dalam masalah lapar dan ketika mereka dalam masalah itu kebingungan mau cari di mana makanan, Yesus memberikan solusi. Bahkan ketika Yesus memberikan solusi, masih ada tersisa. Tapi tidak dijelaskan kalau yang tersisa 12 bakul itu siapa yang bungkus. Tidak ada dijelaskan. Saudara-saudara terus saya cari tahu karena memang tidak pernah ditulis dan saya kalau buka-buka tidak ada. Nanti lalu diterapkan dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi yang artinya bagi kita adalah setiap masalah kehidupan saudara-saudara, pribadi dan keluarga, pekerjaan, aktivitas, di sawah, di peternakan, di ladang, ketika ada masalah dalam pergaulan, dalam berjemaat, dalam bertetangga, sebagai masyarakat dengan pemerintah, ketika ada masalah, bawa dalam doa. Tuhan bilang begini, orang Kristen hidup dengan orang eklabora, bekerja dan berdoa, dan kemudian pekerjaan kita itu kita harus doakan. Jadi kita bekerja dan berdoa dan doakan pekerjaanmu. Jadi ketika kita ada dalam masalah, kita bawa itu dalam doa, kita berusaha, tetapi juga harus kita lakukan dengan usaha pekerjaan. Harus ada upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika kita mau menyekolahkan anak kita, ada problem, jangan putus asa, berjuang di situ, bawa dalam doa dan perjuangkan itu. Banyak orang saudara-saudari ketika ada satu masalah dia lari dari masalah itu. Ingat bahwa Tuhan menawarkan masalah itu dan mengizinkan itu terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau ada masalah yang saudara alami sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan saudara ada masalah, bos marah-marah tiba-tiba dan sebagainya, saudara percayalah bahwa Tuhan sementara memproses kehidupan saudara untuk mendewasakan saudara dan supaya saudara itu semakin lebih dekat dengan Tuhan, karena masalah dalam kehidupan itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik iman kita supaya semakin lebih dewasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.